Tahun 1995, Donald Trump hampir bangkrut. Proyek besarnya di New York terancam gagal. Investor panik, tekanan luar biasa. Lalu ia melakukan sesuatu yang dianggap gila. Ia menyewa seorang master feng shui. Bukan karena ia tiba-tiba religius, bukan karena ia percaya tahayul, tapi karena satu alasan, uang. I don't have to believe in feng shui. I do it because it makes me money. Dan ia tidak sendirian. Mulai dari Bank of England hingga kantor pusat British Airways, institusi-institusi paling berkuasa di dunia diam-diam telah menggunakan Energy Masters selama puluhan tahun. Selama bertahun-tahun, kita menganggap semua ini hanya tahayul. Kita pikir Feng Shui hanyalah desain interior yang diberi label mistis dengan harga mahal. Tapi bagaimana kalau saya katakan bahwa di tahun 2024, fisika kuantum justru mulai membuktikan bahwa mereka benar? Bagaimana kalau alasan Anda merasa buntu, lelah, atau mandek secara finansial bukan karena etos kerja Anda, melainkan karena rumah Anda sebenarnya adalah sebuah komputer kuantum, dan saat ini ia sedang memprogram Anda menuju kegagalan. Hari ini, kita akan menyingkirkan sisi mistisnya. Kita akan melihat ilmu keras di balik Feng Shui, mulai dari fenomena spooky action dalam quantum entanglement hingga frekuensi terukur dari cosmic microwave background, untuk menunjukkan secara ilmiah bagaimana lingkungan Anda memengaruhi biologi Anda. Untuk memahami mengapa sebuah tanaman di sudut ruangan bisa memengaruhi rekening bank Anda, kita harus mulai dari penemuan paling aneh dalam sejarah fisika, quantum entanglement. Albert Einstein sendiri membencinya. Ia menyebutnya spooky action at a distance. Prinsipnya sederhana namun mencengangkan. Jika dua partikel berinteraksi lalu dipisahkan, mereka tetap terhubung secara matematis. Jika Anda mengubah spin satu partikel di New York, partikel pasangannya di Tokyo akan berubah secara instan, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Terpisah dalam ruang, tapi tetap satu dalam informasi. Anda mungkin berpikir, itu kan terjadi di laboratorium fisika. Apa hubungannya dengan ruang tamu saya? Jawabannya, segalanya. Karena Anda sendiri tidak sepenuhnya solid. Tubuh Anda adalah kumpulan partikel. Dan ada eksperimen kontroversial yang menunjukkan bahwa manusia tetap terhubung secara kuantum dengan materi biologisnya, bahkan ketika terpisah jarak jauh. Dalam sebuah studi yang sering dikutip oleh peneliti modern, para ilmuwan mengambil sampel sperma dari seorang donor dan menempatkannya di laboratorium yang berjarak bermil-mil jauhnya. Ketika donor tersebut tiba-tiba terkejut atau mengalami lonjakan emosi, sampel sperma di laboratorium yang jauh itu menunjukkan reaksi di milidetik yang sama. Tanpa sinyal, tanpa gelombang, secara instan. Inilah dasar ilmiah dari salah satu konsep Feng Shui paling kuno dan membingungkan. Hubungan dengan leluhur. Orang-orang zaman dulu percaya bahwa jika leluhur dimakamkan di tempat dengan qi yang baik, maka keturunannya akan makmur. Kedengarannya seperti sihir, sampai kita melihatnya melalui kacamata entanglement kuantum. Jika DNA bisa terhubung lintas ruang, maka lingkungan biologis garis keturunan memang memiliki pengaruh nyata. Sekarang, mari kita tarik lebih dekat ke kehidupan sehari-hari. Jika Anda bisa terhubung dengan materi biologis bermil-mil jauhnya, bayangkan seberapa kuat keterhubungan Anda dengan dinding rumah, furnitur, dan benda-benda yang Anda sentuh, lihat, dan gunakan setiap hari. Inilah di mana konsep qi menjadi masuk akal. Selama ribuan tahun, para master Feng Shui berbicara tentang energi tak terlihat ini. Kaum skeptis menertawakannya karena tidak bisa melihatnya. Namun pada tahun 1965, dua fisikawan Amerika, Penzias dan Wilson, memenangkan Nobel karena menemukan bahwa seluruh alam semesta dipenuhi dengan dengungan energi yang bisa diukur. Mereka menyebutnya Cosmic Microwave Background Radiation. Para biofisikawan modern kini berargumen bahwa qi hanyalah istilah kuno untuk medan energi ini. Dan inilah fakta pentingnya. Tubuh Anda adalah antena. Tubuh manusia sekitar 70% terdiri dari air. Secara fisika, air adalah penyerap gelombang mikro yang sangat efektif. Setiap kali Anda masuk ke sebuah ruangan, air di dalam sel tubuh Anda berinteraksi dengan frekuensi elektromagnetik yang memantul dari dinding, furnitur, dan benda di sekitar Anda. Jika rumah Anda memiliki Feng Shui yang baik, yang sebenarnya berarti dirancang untuk mengelola pola interferensi gelombang, Anda menyerap sinyal yang koheren dan harmonis.
Jika rumah Anda berantakan, kacau, gelap, dan penuh sudut tajam, Anda menyerap noise. Dan sekarang, kita punya datanya. Ada alat bernama sensor Sputnik yang digunakan dalam studi lingkungan. Alat ini mengukur tingkat aktivitas energi ruang. Hasilnya mengejutkan. Di ruang dengan feng shui buruk, penuh barang berantakan, gelap atau tata letak kacau, tingkat entropi atau kekacauan energinya jauh lebih tinggi. Ketika manusia masuk ke ruangan seperti itu, tubuhnya harus bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan keseimbangan biologis. Pikirkan ini baik-baik. Jika Anda bekerja di ruangan dengan entropi tinggi, tubuh Anda membakar energi hanya untuk melawan sinyal kacau dari lingkungan Anda. Anda bukan malas, Anda bukan kurang motivasi. Anda lelah biologis karena lingkungan Anda menguras baterai Anda. Disinilah konsep observer effect masuk. Dalam fisika kuantum, eksperimen double slit membuktikan bahwa partikel berperilaku berbeda tergantung apakah mereka diamati atau tidak. Kesadaran mempengaruhi realitas. Rumah Anda pada dasarnya adalah vision board 3 dimensi yang Anda amati 24 jam sehari. Setiap kali mata Anda melihat kursi rusak, tumpukan tagihan, atau sudut gelap yang berantakan, otak bawah sadar Anda mengkonfirmasi realitas kekurangan, kekacauan, dan stres. Tanpa sadar, Anda menjebak diri sendiri dalam lingkaran kuantum kesadaran miskin. Lalu, bagaimana memperbaikinya? Kita tidak perlu membeli kristal mahal. Yang kita butuhkan adalah quantum cleanse. Perlakukan rumah Anda seperti sebuah papan sirkuit. Langkah pertama, audit frekuensi Anda. Berjalanlah mengelilingi rumah. Perhatikan setiap benda. Apakah benda itu memberi rasa lega dan semangat, atau justru rasa berat dan tertekan? Dalam ilmu frekuensi, emosi seperti malu, takut, dan bersalah bergetar pada hertz rendah. Benda dapat menyimpan memori emosional ini. Hadiah dari mantan? Jam rusak yang tak pernah diperbaiki? Itu adalah resistor dalam sirkuit hidup Anda. Buang, bersihkan jalur sinyal Anda. Langkah kedua, terapkan safety engineering. Perusahaan besar seperti Exxon dan BP telah menggunakan prinsip Feng Shui untuk menurunkan tingkat kecelakaan kerja. Salah satu konsep utamanya adalah command position. Artinya, tempatkan tempat tidur atau meja kerja Anda di posisi di mana Anda bisa melihat pintu tanpa berada sejajar langsung dengannya. Ini bukan soal mistik kekuasaan. Ini soal amigdala, otak reptil Anda. Jika punggung Anda membelakangi pintu, otak bawah sadar Anda selalu waspada terhadap ancaman. Anda terus-menerus memproduksi kortisol dalam dosis kecil. Dengan mengubah posisi meja atau tempat tidur, Anda menurunkan respons stres biologis dan membebaskan energi untuk kreativitas serta kemakmuran. Terakhir, mari kita bicara tentang sudut kekayaan. Dalam Feng Shui tradisional, ini adalah sudut kiri paling jauh dari rumah atau ruangan. Elemen yang dianjurkan di sana adalah kayu dan air. Secara fisika energi, ini tentang interferensi konstruktif, energi yang saling menguatkan. Air memberi makan kayu, siklus pertumbuhan. Jika Anda meletakkan elemen api di sudut ini, seperti lilin merah atau perapian, Anda menciptakan interferensi destruktif. Secara simbolis, Anda membakar energi pertumbuhan. Sebaliknya, letakkan tanaman hidup. Tanaman adalah sistem hidup yang menurunkan entropi. Ia membawa keteraturan. Secara psikologis, ia menjadi pemicu visual yang mengatakan kepada pikiran bawah sadar Anda, pertumbuhan sedang terjadi di sini. Lingkungan Anda tidak netral. Ia adalah perpanjangan dari sistem syaraf Anda. Anda boleh bermeditasi, membuat jurnal, atau bekerja keras sehari-hari. Tetapi jika alamat kuantum Anda, yaitu rumah Anda, dipenuhi frekuensi kacau, Anda tidak akan pernah menerima sinyal yang ingin Anda pancarkan. Donald Trump mungkin tidak memahami fisikanya, tetapi ia memahami hasilnya. Sekarang, Anda tahu bahwa ini bukan sihir. Ini rekayasa energi dan psikologi lingkungan. Berhentilah melawan ruang di sekitar Anda. Mulailah menyelaraskannya. Lihat sekeliling ruangan Anda sekarang. Pilih satu benda yang menurunkan energi Anda dan singkirkan. Itulah langkah pertama menuju realitas baru Anda.